Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Semuanya saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Ya, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan pujian dan pernikahan kita yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini.
mempujikan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah tempat ini Tuhan, yang hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang ambil bagian pada hari ini. Berkati juga kewajiban yang kita. Karena firman Tuhan juga makmur saat ini Tuhan. Ya Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkati juga bulan saat ini, berkati juga saudara kami Tuhan saat ini sedang berjalan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya sapa sekali lagi kita. Shalom. Shalom. Haleluya. Hari itu kita mengatakan selamat menikmati hadirat Tuhan. Boleh katakan samping kanan kiri kita, ya salam seperti aja. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Yang percaya hadirat Tuhan ada tempat ini, boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan puji Tuhan dengan sukacita, bebaskan rohmu untuk puji Tuhan. Kita pujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Devi Marlinda. Pagi ini Tuhan, kami kembali bersyukur kepada Tuhan
di mana Engkau Tuhan masih memimpin hidup kami, memelihara langkah kami. Hingga saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua mujizat yang Kau lakukan bagi hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami sudah banyak memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan boleh naik di altar-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan tiba saatnya kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah Tuhan kami. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan saat ini boleh menenangkan hati Bapa. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan hari demi hari memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan berikan persembahan kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Aku selalu memandang Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan ajarku mengenalmu.
Sungguh Engkau Allah yang sangat mengerti setiap kehidupan kami. Bawalah kami lebih dalam pagi hari ini dalam mengenal kasih-Mu, anugerah-Mu, dan kasih setiamu yang luar biasa ya Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan hadir dan berkati, mengurapi ibadah kami pagi hari ini. Tuhan kiranya kuasa Roh-Mu bekerja di tempat ini, secara khusus dalam setiap hati kami. Supaya dalam pemberitaan firman-Mu, kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang putus harapan oleh berbagai pergumulan hidup, Tuhan pulihkan oleh kuasa firman-Mu. Kami kembali berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan urapi kami dengan urapan yang luar biasa. Supaya sukacita surga melimpah dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Semua diberkati pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur ya karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Amin. Ya, dalam anugerahnya kita menikmati, merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Hari ke hari, bahkan dalam setiap langkah-langkah hidup kita sungguh nyata, ya, sungguh terbukti. Ya, Tuhan itu luar biasa ya. Dan saya percaya semua kita merasakan dan mengalaminya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita dalam ibadah pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarikh pasal 14 ayatnya yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab kita. 2 Tawarikh pasal 14. Kita baca ayatnya yang keempat. Udah ketemu Bapak Ibu? Ya, mari kita baca firman dengan semangat dan penuh keyakinan kepada Tuhan. 1, 2, 3. Orang Yehuda mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 2 Tawarikh pasal 14 ayatnya yang keempat. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya firman Tuhan ini dari ayat 2 sampai 15 Saudara ya. Tetapi saya hanya ambil apa yang menjadi topik khotbah saya buat kita pagi hari ini. Dan dari ayat 2 sampai 15 Saudara, itu nanti akan dirangkumkan di dalam beberapa hal yang sangat penting buat saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa saya katakan sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dia akan memiliki keberhasilan dalam hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dia akan menemukan yang namanya rahasia lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, tentang keberhasilan dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini mari kita coba renungkan
Apa sih yang dimaksud Tuhan dalam kita mencari Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sedikit sejarah dari pasal ini Bapak Ibu Saudara, maka di sini Alkitab mencatat bahwa setelah Abia meninggal, maka Asa anaknya menggantikan dia menjadi raja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan dalam ayat firman Tuhan ini, khususnya dalam pasal 14 ini Bapak Ibu Saudara, maka di sana dikatakan, ditunjukkan bahwa Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga dengan apa yang dilakukan benar di mata Tuhan oleh Asa Bapak Ibu Saudara, maka dia melakukan yang namanya sebuah transformasi kepada bangsanya pada waktu itu bangsa Yahudi. Di mana pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, sebelum dia diangkat menggantikan ayahnya, maka orang-orang Yehuda pada waktu itu semua ada di dalam berbagai macam-macam ilah-ilah lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi pada waktu itu sudah mulai jauh dari Tuhan. Tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada para Baal, Allah lain. Sehingga ini menjadi suatu tanggung jawab besar Asa pada waktu itu ketika dia menjadi raja Bapak Ibu Saudara. Dan karena hal itu, maka Asa menyuruh rakyat Yehuda untuk menunjukkan lewat transformasi, lewat perubahan yang dilakukan oleh Asa, maka dia merubah segala paradigma dan pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, supaya berbalik dari penyembah-penyembah berhala kepada penyembah Tuhan yang benar, menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka kembali kepada Tuhan. Dan Asa berkata bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia memiliki buah ketaatan, buah kesetiaan kepada Tuhan. Dan pada waktu itu, bangsa Yahudi mulai menikmati penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang tadinya mereka tidak mengenal siapa-siapa, setelah mereka berubah dan kembali kepada Tuhan, maka kehidupan mereka secara jasmani dan rohani kembali baik, kembali kondusif, kembali tenang Bapak Ibu Saudara, karena keberhasilan yang dilakukan oleh Raja Asa untuk perubahan, membangun kembali pertahanan hidup mereka melalui iman mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaranya dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini, maka kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan yang hidup dan rancangan yang penuh dengan harapan, yang di dalamnya ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kelimpahan, ada hari depan, dan ada harapan yang dijamin oleh Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita merubah ya, paradigma kita yang selama ini hidup kita, hari-hari kita, waktu kita habis hanya untuk dunia ini Bapak Ibu Saudara. Memang dunia ini enak Bapak Ibu Saudara, kata orang, nikmat katanya, tetapi sampai di mana
Bisakah menjamin hidup kekal kita dari dunia ini? Persoalannya itu Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya melarang saudara, oh jangan hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita ada di dunia ini hanya sementara. Ya. Kalau kata orang katakan, kita di dunia ini masih hanya ngontrak saudara, dikasih kepercayaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, hidup kita harus berubah. Bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan yang menciptakan kita dan menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara. Karena masa depan kita, keberhasilan kita, dan berkat-berkat Allah yang kita inginkan itu ada pada Dia, yaitu Tuhan yang menjadi penyelamat bagi kita. Amin saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita tingkatkan, puput dengan baik-baik persekutuan kita dengan Tuhan, dengan kita mencari Tuhan. Alkitab berkata, mari carilah Tuhan selagi Dia berkenan, selagi Dia ada. Pada waktunya Dia tidak ada saudara, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, semua rancangan apa yang ada pada kita. Termasuk kalau Bapak Ibu Saudara merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain atau kepada saudaramu, Tuhan tahu. Kita ya tidak tahu hal itu, tetapi Tuhan tahu saudara. Ya, menginginin punya orang misalnya, Tuhan tahu. Atau mereka-reka sesuatu yang negatif dengan orang lain, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita melihat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa, sementara pikiran kita, hati kita masih belum mengalami perubahan secara total di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya rancangan Tuhan dapat tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini, maka kita harus terlebih dahulu mengerjakan apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Amin. Mengerjakan apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan? Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan, yang memberitakan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintahnya. Kita harus patut saudara kepada hukum dan perintah Tuhan yang sudah ada di dalam firman Tuhan ini. Tuhan saudara katakan, kuduskanlah hari Sabat. Sudahkah kita betul-betul menguduskan hari Sabat? Sampai hari ini? Halo? Orang yang mencari Tuhan, orang yang hidupnya ada di dalam Tuhan, maka menguduskan hari Sabat itu adalah sesuatu hal yang prioritas. Karena Tuhan begitu luar biasa memberikan kepada kita kebebasan 6 hari lamanya untuk kita beraktivitas kemanapun kita suka, siang dan malam. Tuhan berikan kebebasan kepada kita. Tetapi pada waktunya hari Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus taat dan tunduk dan setia melakukan perintah itu, sebagai wujud kita mencari Tuhan dan hidup bersama dengan Dia. Amin saudara.
Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan menemukan Dia, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan, kata pemazmur Daud di dalam pasal 9 ayat 11. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang mencari Tuhan pasti menemukan Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mengetuk pintu kepadaku, maka pintu akan dibukakan. Setiap orang yang mencari kepadaku, maka dia akan mendapat, saudara. Itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu perintah. Tapi bagaimana supaya semuanya ini dapat kita lakukan dan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Maka suka tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus ajak seluruh keluarga kita bersama-sama. Yuk cari Tuhan. Jangan cari dunia ini, saudara. Dunia ini akan berlalu dengan segala kemegahannya. Tetapi kalau engkau cari Tuhan, maka engkau akan memperoleh hidup bersama dengan Dia. Mungkin hari ini engkau susah, engkau sulit, engkau ada dalam penderitaan. Percayalah, ketika kau mencari Dia dan engkau menemukan Dia dan Dia ada dalam hidupmu, maka firman Tuhan berkata, mintalah, maka Tuhan akan berikan. Amin saudara. Mintalah, Tuhan akan berikan kepada kita. Sepanjang masa pemerintahan Rehabeam dan Abia terjadi kemerosotan rohani orang Israel pada waktu itu. Karena penyembahan berhala begitu meningkat dan berbagai tempat penyembahan berhala didirikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ada banyak hambatan sebagai berhala-berhala dalam kehidupan kita hari-hari ini untuk kita mencari Tuhan. Yaitu hanya dengan keinginan-keinginan daging kita, saudara. Kita berani meninggalkan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, hanya karena keinginan kita. Itu berhala, saudara. Berhala itu nggak mesti saudara harus pergi ke Gunung Kawi atau Bapak Ibu pergi bertapa di bawah pohon beringin atau misalnya, enggak saudara. Itu dulu. Tetapi banyak dalam hal-hal sederhana pun kita seringkali melakukan berhala-berhala yang menghambat Tuhan. Sebetulnya sudah siap memberkati kita, tetapi karena hati kita masih terhalang oleh hal-hal demikian, maka kita tidak bisa mengalami sesuatu perubahan baik secara jasmani maupun secara rohani kepada Tuhan. Seringkali kita gampang sekali tergiur dan termanifestasi dengan keadaan dunia kita. Sepertinya kita tidak merasa bersalah, ya, meninggalkan Tuhan. Yang penting kita pergi ke tempat yang kita inginkan. Persoalannya di situ, saudara. Dan kita akan mengalami kemerosotan iman yang luar biasa ketika kita mulai berpaling dari Tuhan. Ketika kita mulai mencoba untuk memberhalakan segala sesuatu hanya karena kepentingan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, Raja Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya, yang menjauhkan mesbah-mesbah asing dari bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala
dan menghancurkan tiang-tiang berhala itu. Lalu Raja Asa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama dengan orang Yahudi. Bapak Ibu saudaranya dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Tawarikh ini dari Tawarikh 1 sampai Tawarikh 2 saudara, maka di sana ditemukan mencari Tuhan dicatat ada 29 kali Bapak. Saudara bisa bayangkan mencari Tuhan dalam kitab Tawarikh ini 1 dan 2 ada 29 dicatat, diulang kata mencari Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa pentingnya bagi saya dan saudara hari-hari ini untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu artinya penting Bapak Ibu Saudara. Ditulis sebanyak 29 kali dalam seluruh kitab Tawarikh, menunjukkan bahwa mencari Tuhan adalah faktor penting dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bukan asal-asalan saudara, bukan main-main. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti itu tanda kita berbalik kepada Tuhan. Dengan segenap hati, punya rasa haus dan lapar akan kebenaran dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan serta taat mengikuti kehendak Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu artinya mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai raja pada waktu itu, sesungguhnya Asa punya otoritas dan kuasa, namun ia tidak mengandalkan apa yang ada padanya, jabatannya, kedudukannya. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan, mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan ada banyak tokoh dalam Alkitab yang melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan sertai, dan Tuhan berikan kemenangan. Bukan berarti orang yang mencari Tuhan itu tidak ada dalam masalah saudara. Ada dalam masalah, dan mungkin masalahnya bertambah berat, bertambah besar. Tetapi percayalah, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia kepadanya, taat kepada peraturannya, menuruti apa yang ada dalam firman-Nya, maka Tuhan sanggup membela saya dan saudara. Amin. Dia akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk keluar dari berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kesungguhannya mencari Tuhan, pada waktu itu Raja Asa, apa yang dilakukan Asa berhasil. Zerah beserta tentaranya yang berjumlah 1.000.000 orang itu tinggal 300 keretanya, dan itu dikalahkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa terjadi? Karena Raja Asa mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini persoalan apa yang kau hadapi hari ini? Keluargakah? Ekonomikah, usahakah, pekerjaankah? Firman Tuhan mengingatkan kita siang hari ini untuk kembali mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan berarti kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, saudara. Punya rasa haus berjumpa dengan Tuhan. Punya rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Punya rasa lapar, haus akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, serta mentaati segala kehendak Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Kita ini hanya diberikan kesempatan, saudara, bekerja, berusaha, berkarya, beraktivitas. Tuhan yang menentukannya. Amin saudara. Kalau engkau bersandar kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan siang dan malam, maka saya percaya
apa yang engkau kerjakan, apa yang kau usahakan, apa yang kau lakukan diberkati oleh Tuhan. Kalau Raja Asa berhasil kepada bangsanya, maka kita pun akan menjadi orang yang berhasil. Asalkan kita, saudara, mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka keberhasilan hidup akan menjadi bagian hidup kita. Sekalipun orang berkata, wah keadaan ini sulit, keadaan ini susah, keadaan ini begini. Itu kata dunia. Tetapi kata Tuhan, waktunya kita menerima berkat dari Tuhan lewat kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan mulai hari ini, karena Dia siap ditemui. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, menemukan Dia dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Hidup kita semakin sejahtera dan penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, penjaga kehidupan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sekali lagi ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, katakan temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Bapa, ku panggil
menjadi doa kami Tuhan saat siang hari ini. Karena Engkaulah perlindungan bagi kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami setiap orang yang lemah Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan jika kami selalu meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Bapa atas kesalahan dan pelanggaran kami, karena kami mengandalkan diri kami sendiri ya Bapa. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman. Biarlah kami di setiap hidup kami ya Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah setiap rancangan ya Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh melangkah ke depan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman pada saat siang hari ini. Kau berkati kesehatannya Tuhan, Kau berkati keluarganya, khususnya pelayanannya Bapa. Kau berkati dimanapun hamba-Mu akan melayani Tuhan, supaya jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah terima berkat-Mu lewat kebenaran firman pada saat siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua telah berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita telah diteguhkan, dikuatkan dan segarkan. Saat ini kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujian bagi Raja Wali. Aku ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak terima kasih. Biarlah kita semua bagaikan Raja Wali yang mampu melintasi badai atau apapun yang begitu deras dan kuat menerpa hidup kita, tapi kita tetap makin tinggi. Amin. Karena Tuhan beserta kita, dan kiranya lewat firman Tuhan kita semua jemaat yang sudah mendengar firman ini boleh mulai belajar membersihkan segala berhala-berhala, Allah-Allah lain
yang selama ini adalah kehidupan kita. Kita fokus saja kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati semua jemaat. Pengumuman kita Bapak Ibu Saudara yang kasih, ibadah kita berjalan seperti biasa. Nanti sore ada ibadah kedua jam 3 sore di tempat ini. Mari seluruh jemaat yang keluarga kita masih ada di rumah belum ibadah saat ini, kita himbau supaya mereka boleh hadir mencari Tuhan. Ya, jangan cari dunia. Kalau cari dunia kata firman Tuhan dan kata lagu kita binasa. Cari Tuhan. Tentu kita menjadi luar biasa. Ibadah kita untuk minggu depan berjalan seperti biasa. Ada ibadah pemuda hari Sabtu. Ada ya Pak Yogi ya? Ketua pemuda ada. Nah, nanti dilanjutin. Terus hari Minggunya jam 7.30 ada ibadah anak sekolah minggu lewat live streaming. Dan ibadah pertama ya sebagai hari pertama dalam bulan November ada perjamuan dimulai jam 10 pagi. Dan ibadah keduanya juga ada perjamuan dimulai jam 3 sore. Mari semua kita tetap berdoa supaya ya GB Menceng dilawat diberkati Tuhan selalu. Pengumuman yang berikut kita doakan jemaat kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan, khususnya kepada Bapak Sarman Sinamo, di mana pada hari Minggu yang lalu beliau dirawat di rumah sakit Kalidres ya. 2-3 hari dirawat di sana. Lalu hari Kamis kalau tidak salah, Kamis malam langsung dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo. Dan sampai hari ini masih dirawat di ruang ICU. Kita doakan Bapak ini agar Tuhan jamah dan sembuhkan segala penyakit yang dialami. Dan juga seluruh anak keluarga diberkati dan diteguhkan Tuhan. Ya, supaya mereka boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pengumuman yang terakhir untuk kaum wanita. Saya habis ibadah jangan pulang dulu, kita mau berlatih sebentar mengenal lagu kita yang sudah berapa minggu yang lalu saya share. Ya, dengan waktu yang singkat saja pengenalan agar kita mulai belajar karena gak terasa sudah mulai masuk nanti pada minggu November, bulan November saudara kasih. Jadi untuk itu jangan pulang saya habis ibadah. Saya jemput kita semua berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta pemeliharaan di sepanjang minggu yang kami lalui. Bahkan juga untuk hari-hari berikut Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu akan menyertai kami. Hari ini dalam ibadah yang kudus kami sudah
merasakan lawatan Tuhan, terlebih dengan berkat firman yang sudah kami dengarkan. Bagaimana hamba-Mu Raja Asa yang mengikis habis penyembahan-penyembahan berhala, sehingga dalam kepemimpinannya dia diberkati dan diberkati. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Kami mau belajar untuk fokus percaya kepada Tuhan, Engkau juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Tiada ilah lain dalam diri kami ini. Kami tertuju hanya kepada Tuhan. Bumi dan segala isinya suatu waktu berlalu dan sirna, tapi Yesus tidak akan berlalu dalam hidup kami. Engkau berkati kami berlimpah-limpah, memperluas daerah kami, dan memberikan mujizat kesembuhan pada kami. Setiap kami yang sudah hadir hari ini, kami pulang tidak sama dengan datang, tapi kami pulang diberkati melimpah-limpah. Ada kuasa, ada sukacita, ada suasana sorga turun dalam kehidupan kami. Pada saat ini setiap jemaat yang datang dengan beban, masalah, persoalan, Tuhan biarlah Engkau berkati sesuai pujian menjadi doa kami kepada Tuhan. Berkati dengan melimpah-limpah, beri kami kekuatan ketika kami lemah, tidak berdaya Bapa. Segala masalah persoalan yang sedang terjadi di depan kami, kami tahu ada Tuhan yang membuat kami jalan keluar. Terima kasih bagimu 1001 macam jalan. Luar biasa Engkau. Kalau kami percaya menyerahkan seluruh persoalan itu pada Tuhan. Jikalau ada yang sakit, sembuhkan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa bersama untuk kekasih kami Bapak Sarman Senamo Tuhan, yang sedang berada di ruang ICU Rumah Sakit Pasar Rebo. Tuhan, kuasa dan bilur-Mu yang luar biasa, itulah yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit apapun saat ini yang dialami oleh Bapak ini, baik sakit paru dan juga Tuhan prostat dan lain sebagainya, penyakit yang sudah komplikasi bagi Bapak ini, bagi Tuhan terlalu gampang dan sukar. Oleh karena itu kami kirim doa supaya Tuhan menyembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dalam nama Yesus. Sembuhlah Bapak ini dan boleh kembali ke rumah dengan sehat, bertemu dengan seisi keluarga. Teguhkan imannya untuk tetap berharap. Yang mati sekalipun Tuhan sudah pernah hidupkan, bangkitkan menjadi satu kesaksian hidup bagi masyarakat, bagi semua orang. Biarlah Tuhan anak-anak diberi kekuatan, terlebih istri, biar mereka tetap berharap kepada mujizat. Hanya Tuhan saja yang menyembuhkan. Berkati tangan-tangan dokter, berkati peralatan medis Tuhan, berkati semua apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada beliau. Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dahulu, hari ini sampai selamanya. Kami juga berdoa buat kakak hamba-Mu Ibu Lukeria, Nyonya Sidabutar di rumah sakit RSPAD. Tuhan, turunlah belas kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, hidupkan dan sempurnakan segala sel-sel urat yang mati, bangkitkan, hidupkan, sehingga boleh kembali duduk sempurna dan berdiri dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Mujizat Tuhan masih ada hingga sampai hari ini. Kami percaya, maka itu kami berseru kepada Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan dan kehidupan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami yang tetap berjuang menghadapi kemelut segala virus corona Tuhan yang masih tetap merebak di Nusantara, bahkan di bumi ini. Kami doakan dalam nama Yesus, Engkau sernakan itu dan putuskan mata rantai ini Tuhan, supaya tidak berkembang, tidak merenggutnya. Dalam nama Yesus, Allah kami heran, Allah kami luar biasa. Jauhkanlah itu dari kami Bapa. Biarlah kami kuat, sehat, tidak ada gejala-gejala apapun yang muncul dalam tubuh kami. Jaga dan pelihara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami dengan segala hikmat dari Tuhan dalam mengatasi, dalam memutuskan mata rantai ini, supaya
Indonesia sehat, Indonesia penuh damai sejahtera. Berkati juga Tuhan setiap dokter-dokter yang menjadi garda depan dalam menangani COVID-19 ini, supaya semuanya mengalami kesehatan, baik mereka, baik rakyat. Terpujilah namamu Bapa. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Turunkanlah berkat-Mu atas kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyinari keluar masuk kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Bapa, terima kasih.